warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita kembali bertemu oleh Allah, tentunya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, saya persilakan dulu salah satu di antara kalian untuk memimpin doa di depan ya. Nah, kalau sebelumnya temannya Akila yang membawakan di sini ya. Nah, kali ini kita memilih lagi salah satu temannya supaya kalian semua bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpinnya. Oke, saya persilakan siapa yang bisa coba ada juga tangannya. Ya, Arman, silakan. Sebelumnya siapa? Mari kita membaca Al-Quran terkait dengan materi kita pada pagi hari ini ya. Saya persilakan untuk dibuka Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Oke, selesai? Oke. Nah, sekarang kita menyanyikan bersama-sama ya lagu salawat yang berjudul Allahul Kafi. Oke, silakan. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, tadi kan kita sudah berdoa ya. Kita juga sudah melaksanakan membaca Quran, sudah juga menyanyikan salawat. Nah, semua itu adalah makhluk Allah yang harus menjalin hubungan bukan hanya ke Allah yaitu hablum minallah, tapi juga kepada sesama manusia hablum minan nas. Nah, terkait dengan hubungan kita dengan manusia, bahwa kita di Indonesia ini adalah masyarakatnya beragam, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, ya budaya. Nah, untuk menyikapi ini sebagai masyarakat yang bijak, kita harus hidup rukun dan saling membantu antar sesama ya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan sebagainya. Nah, untuk bila kita mungkin mempunyai teman yang berbeda agama, sebaiknya kita saling membantu ya, saling menghormati ya, tidak boleh memperbesarkan yang namanya perbedaan ya. Tidak boleh memperbesarkan perbedaan, namun selalu mencari persamaan di antara kita semua. Oke? Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah ya, bahwa melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa, kita hendaknya selalu mempertahankan namanya kedisiplinan ya. Kerajinannya di sekolah selalu diperhatikan, termasuk nanti bila kita melaksanakan pembelajaran, disiplinnya dalam kelas, keaktifannya, kerjasamanya dengan temannya dijaga, dan namun tetap menjadi pribadi yang mandiri ya. Oke. Anak-anakku sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentunya masih terkait dengan materi bersih itu
sehat untuk materi ketiga ya. Namun sebelum kita melangkah ke materi ketiga ini, pada baiknya kita dulu menyegarkan pikiran kita kembali kepada materi-materi kita yang sebelumnya ya. Oke. Pak Guru ingin bertanya ya. Masih ingatkah syarat-syarat wudhu? Siapa yang bisa? Oke, Mulia. 1. Beragama Islam. Ya. Mumayyiz. Ya. Dengan air suci yang mensucikan. Ya. Tidak ada yang menghalang sampainya air suci. Bagaimana yang lain? Benar tidak? Benar. Berikutnya, Bapak Guru ingin menanyakan apakah masih ada yang ingat apa-apa sadakah rukun tentang wudhu? Ya, coba Asrul. Ya, niat membasuh muka terus. Ya, membasuh kena tangan sampai siku. Ya, mengusap rambut sebagian dan iya, bagaimana yang lain? Iya. Nah, jadi materi kita terkait pada pagi hari ini adalah untuk materi ketiga, yaitu apa? Tayamum. Nah, Pak Guru ingin bertanya kembali kepada kalian, apakah sini ada yang pernah merasakan sakit? Iya, pernah. Sakitnya parah, terus tidak bisa terus kalau sentuh air tambah lebih parah. Ada? Ataukah mungkin ada yang pernah melakukan perjalanan bersama orang tuanya, mungkin naik pesawat, terus tiba-tiba di pesawat itu mau wudhu, tiba-tiba airnya di toilet WC itu macet. Ada? Ya, terus kebingungan ya, masuk waktu sholat kebingungan, aduh wudhunya ini bagaimana ya? Ada yang pernah seperti itu? Ada? Kalau sakit mungkin ada ya? Ya, jadi itulah kaitannya materi kita pada pagi hari ini, yaitu tayamum adalah tayamum menjawab kesulitan kita pada saat kita dalam keadaan tidak bisa menyentuh air ataupun dalam keadaan bepergian, terus akhirnya kesulitan kita mencari air ya. Akhirnya solusinya adalah tayamum. Ya, jadi sebelum kita belajar tayamum, kita membahas dulu tentang kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar itu masih dalam pelajaran 4, bersih itu sehat. Kompetensinya yaitu pertama, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Ya. Dan kedua, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke. Nah, adapun tujuan kita pada pagi ini mempelajari tentang tayamum, yang pertama adalah dengan berpikir kritis peserta didik dapat menelaah arti dari tayamum. Nah, yang kedua, dengan berpikir kritis peserta didik dapat menguraikan rukun tayamum dengan tepat. Yang ketiga, dengan berpikir kritis peserta didik dapat menguraikan syarat tayamum dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan diberikan tayangan YouTube, peserta didik dapat melakukan tayamum dengan tertib, benar, secara mandiri. Oke? Nah, jadi itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke? Ngerti semua? Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru memberikan kalian kesempatan untuk membuka materinya pada buku paket materi pelajaran 4, bersih itu sehat, materi ketiga, ayo melakukan tayamum. Oke, saya berikan kesempatan selama 5 menit. Dipersilakan. Kenapa Asrul ada kesulitan? Kenapa bukunya? Oke, silakan dibuka.
selesai? Selesai. Oke. Setelah membaca buku paketnya, kalian di situ menggali informasi ya, menemukan informasi mengenai tayamum. Oke. Nah, kegiatan berikutnya, di samping kalian sedang membaca sendiri materinya, Pak Guru sedikit menjelaskan materi yang terkait ya. Nah, pengertian tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan cara mengusapkan tanah atau debu suci ke wajah dan tangan, ya, dengan cara dan syarat-syarat. Ya. Terus berikut keadaan-keadaan yang diperbolehkan tayamum. Yang pertama, tidak ada air, ya. Kedua, ya, dalam keadaan sakit, dan yang ketiga, Dalam perjalanan. kemudian rukun tayamum. Yang pertama harus niat, ya. Jadi kalau kita tidak niat, tayamumnya tidak sah, ya. Nah, yang kedua, ya, mengusap muka dengan tanah atau debu suci. Yang ketiga, yang terakhir adalah bersih. Oke. Nah, terkait dengan tata cara tayamum ini, Pak Guru memberikan kesempatan kepada kalian untuk mencari sendiri materinya pada aplikasi YouTube-nya. Oke, silakan. Oke, selesai. Oke, setelah kalian mengamati video masing-masing sampai di sini, ada yang ingin dipertanyakan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan saya pada video tadi, bahwa ada dua cara membasuh tangan. Yang pertama sampai pergelangan tangan, dan yang kedua sampai siku. Bapak, yang manakah yang benar? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, semuanya tadi menyaksikan di layar video, ada dua cara ya yang diungkapkan oleh pemateri di situ ya, bahwa bisa mengusap tangan debu dengan sampai pergelangan, dan yang kedua bisa sampai siku ya. Nah, ada yang bisa menjawab? Ada. Oke, Pak Guru mencoba menjawab ya. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Sebenarnya ini adalah ya, disinilah letaknya bahwa Islam itu menghargai namanya perbedaan ya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat yang para ulama-ulama kita terdahulu ya, ahli tafsir, ahli fikih, terdapat perbedaan ya. Cara kita menanggapi ini kembali lagi daripada kita masing-masing ya, bagaimana menyikapi perbedaan ini. Yang jelasnya dua cara ini tetap dalam keadaan benar ya, karena masing-masing ulama mempunyai dalil yang kuat atas pendapatnya. Oke, ada lagi pendapat? Ada lagi pertanyaan? Setelah menyaksikan tayangan videonya, nah, kita akan memperdalam materi ini melalui kegiatan diskusi ya. Oke, dalam kegiatan diskusi ini
Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Oke, jadi saya bagikan kelompoknya ya. Jadi di masing-masing kertas ini akan berisi nama kelompok ya yang akan kalian ya tempat ya. Oke. Jadi kalian sudah mendapatkan semua? Kalian sudah tahu kelompoknya apa saja? Jadi di sini ada 4 nama kelompok ya. Jadi bagi kalian yang membuka lembaran tadi itu dan menemukan nama kelompoknya yang terkait di atas ini ya. Jadi silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, kelompok pertama adalah tawadu ya. Nah, kelompok kedua adalah amanah. Kelompok ketiga adalah sidik, dan yang kelompok terakhir adalah tawadu ya. Oke, silahkan bergeser dari tempatnya dan mengatur mejanya. Nah, bagaimana? Kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Jadi aturannya di depan kalian ini ada lembar kerja ya. Ini adalah tugas kelompok ya. Jadi sebelumnya kalian sudah menentukan ketuanya ya. Oke, sudah. Jadi aturannya di sini laptop yang aktif adalah laptop yang di depan ketua ya. Nah, jadi kalian diharapkan untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Yang pertama harus kerjasama ya dengan temannya. Harus berkolaborasi, harus berkomunikasi ya. Ketua harus menampung jawaban dari anggotanya ya, untuk memberikan jawaban yang terbaik dari kelompoknya. Oke. Sekarang selama 5 menit Pak Guru berikan kesempatan, silakan dikerjakan. Selesai? Jadi setelah kalian bekerja sama dengan temannya menyelesaikan masalah atau soal yang ada pada layar monitor kalian masing-masing, nah saatnya kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas ya. Oke, untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan bagi kelompok yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa? Oke, kelompok Qanaah. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Qanaah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, ya. Jika setelah tayamum menemukan air, maka tayamum menjadi sah. Oke, kedua. Tentang cara tayamum. 1. Mengucapkan selamat malam, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. 2. Mengambil debu yang berada di telapak tangan sambil ditekuk terus ke airmu. 4. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk menusukkan kedua tangan
Oke, bagaimana temannya dari kelompok Kanaah telah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita lihat kembali pekerjaannya. Di sini pertanyaan nomor 1. Jika setelah tayamum menemukan air, maka tayamumnya menjadi sah. Saya lempar kembali ke kelompoknya masing-masing. Apakah ada tanggapan dengan jawaban ini? Apakah ada yang tidak sepaham? Kelompok? Ada kelompok yang tidak sepaham? Oke, kelompok Amanah, silahkan. Kami dari kelompok Amanah tidak sependapat karena berdasarkan sumber yang kami temukan, bila kita telah menemukan air maka tayamum kita batal dan harus segera melakukan wudhu. Oke, berdasarkan pendapat dari temannya dari kelompok Amanah mengatakan bahwa apabila kita bertayamum kemudian tiba-tiba kita menemukan air ya, mendapatkan air, pendapatnya bahwa tayamumnya batal ya, begitu? Oke, katanya tayamumnya batal, sedangkan kelompok Kanaah mengatakan tetap sah. Jadi ada pertentangan antara dua kelompok ya. Yang lain ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, jadi hanya satu kelompok ya yang menanggapi. Jadi Pak Guru akan memberikan penjelasannya tentang ini ya, bahwa memang betul dikatakan dari kelompok Amanah bahwa apabila kita bertayamum terus tiba-tiba kita mendapatkan air ya, mendapatkan sumber air. Nah, pada saat itu tayamum kita batal ya, dan harus segera melakukan wudhu seperti biasa ya. Oke, jadi tanggapan dari kelompok Amanah ya betul ya. Jadi sekiranya nanti kelompok Kanaah memperbaiki jawabannya ya. Dari kelompok Kanaah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, semangatnya luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran diskusi, pembelajaran kelompok, nah saatnya kita untuk melakukan pembelajaran individu ya. Nah, jadi di depan kalian ini telah di depan monitor ini telah disiapkan lembar kerja dalam bentuk Google Form ya. Kalian akan mengerjakan pertanyaan yang disajikan dalam bentuk kuis ya, melalui aplikasi Google Form. Nah, di situ kalian akan berpikir kritis untuk mengerjakan soal-soal di dalamnya. Oke, Pak Guru berikan kesempatan selama 5 menit untuk dikerjakan. Oke, silahkan. Oke, tesnya sudah dilaksanakan? Sudah. Ya, semoga hasilnya baik ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan pembelajaran games ya. Nah, untuk gamesnya kali ini Pak Guru akan menyajikan bentuk pembelajaran dalam bentuk permainan ular tangga. Sudah pernah memainkan ular tangga? Sudah. Masih tidak? Oke, nah untuk mendalami materi ini kita akan melaksanakan permainan ular tangga ya. Jadi caranya per kelompok ini akan ya dua kelompok akan berhadapan untuk beradu ya, beradu
dalam permainan ini, dan pemenang dari kedua kelompok ini akan diadu kembali untuk mendapatkan grup yang terbaik. Oke, silakan ya. Oke, pertanyaannya buat Batas tangan yang diusap dalam tayamum adalah ya batasnya. Batas yang diusap. Nomor 3. Ya. Salah satu syarat sah tayamum adalah Tidak ada air atau sakit dan tidak boleh terkena air. Bagaimana? betul. Iya, oke, lanjut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, naik. Nomor berapa? 17. Oh, enggak, gitu. 17-nya nanti. Oke, 17. Disebut. Niat tayamum. Ya, niat tayamum. Niat tayamum. Arti tayamum. Ya, arti tayamum adalah Suci dengan mengusap debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan debu dengan syarat-syarat tertentu. ya, bagaimana? Benar. Oke, sekarang 4. Ya, nomor 7. Nomor 7. Tayamum dilakukan dengan menggunakan Tanah dan atau debu. Oke, tanah atau Debu. oke. betul. Betul, oke. Sekarang gilirannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah kita melakukan game, bagaimana? Masih semangat? Masih. Jadi bagaimana? Apa kalian senang melaksanakan game tadi? Oke, setelah kita melaksanakan pekerjaan tadi, mulai dari menyaksikan YouTube, ini berdiskusi, melakukan games. Nah, sekarang ibaratnya kita untuk merangkum hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, yang pertama pastinya tentang masih materi tentang tayamum ya. Nah, tayamum itu adalah Bersuci dengan menggunakan debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat-syarat tertentu. iya, bagus. Nah, yang kedua, tayamum ini menggunakan air atau tanah. Iya, menggunakan tanah. Nah, rukun-rukun tayamum itu ada apa saja? Pertama, niat. ya, yang kedua, Yang kedua, membasuh, membasuh muka. iya, membasuh muka. Yang kedua, Membasuh yang iya, yang ketiga, 4, Masakan yang terakhir, tata cara tayamum. Setelah tadi mempelajari, yang pertama adalah Mengucapkan basmalah. ya, mengucapkan basmalah. Yang kedua, Mengambil debu yang berada di telapak tangan sambil ditekuk-tekuk kepala ibu mencari pipi. ya, ketiga, mengusap muka Mengusap muka dengan debu atau tangan sambil menjalani tayamum. keempat, Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda dengan diusapkan kedua tangan sampai siku. kelima, Membaca doa. nah, ya, oke. Dan terakhir, tertib. Oke, sampai di sini ada yang masih belum dipahami tentang tayamum. Sudah paham semua? Oke. Setelah kita belajar tentang tayamum ini, Pak Guru akan memberikan tugas di rumahnya masing-masing ya. Tugas tersebut adalah kalian membuat video ya. Kalian membuat video mempraktikkan tayamum dengan benar ya. Hasilnya kalian kirim melalui aplikasi Google Classroom-nya masing. Oke, sampai pembelajaran kita saat ini kita sudah melakukan banyak hal tadi ya.
mulai dari diskusi, menonton video, sampai dengan melakukan camp. Bagaimana dengan menurut kalian? Apakah kalian menyukai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang tidak? Pembelajaran minggu depan ya kita akan masuk kepada pelajaran keempat, ya, pembelajaran baru. Nah, untuk materi pelajaran keempat ini ya kira-kira sampai di sini ya. Untuk minggu depannya kita akan beralih ke materi pelajaran berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Tolong laptopnya semua dimatikan, dinafikan kembali. Oke, sebelum Pak Guru akhiri pelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.